Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Teraslam dan Tekken volume 21 part 13. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Komara dan Apito melawan musuh-musuh yang menyerang labirin. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Segera setelah itu, pertarungan ronde pertama antara Pico dengan Komara pun akan dimulai. Komara kini telah memegang kipas sebagai senjatanya. Itu adalah kipas pemberian Kurobe dengan kelas legendaris. Namun sayangnya, senjata Komara tentu tak akan mampu menandingi senjata Pico, yaitu tombak dengan kelas mitos. Tapi meskipun begitu, Komara masih terlihat begitu santai. Dan pada saat itulah, Komara kemudian memanggil monyet putih Byakuren. Tepat ketika Komara mengatakan itu, salah satu ekor Komara kini telah berubah bentuk menjadi Majin berwujud monyet. Berbeda dengan kemunculannya sebelumnya, monyet putih Byakuren kini terlihat mirip seperti manusia dibanding dengan kemunculannya sebelumnya. Monyet itu juga memegang sebuah tongkat baja di tangannya. Itu adalah tongkat yang bernama Shinkobo, tongkat yang dibuat oleh Kurobe berdasarkan perintah Rimuru Sama yang terinspirasi dari karakter Sun Wukong atau Keras Sakti. Dan tentunya, tongkat itu juga memiliki kemampuan melebar dan menyusut sampai batas tertentu sesuai keinginan pemiliknya. Setelah itu, monyet itu pun kemudian mulai melaju menyerang Pico dengan tongkatnya sambil menari-nari. Kemampuan bertarungnya bahkan cukup luar biasa, dan ternyata Komara dan monyet itu telah menjalani pelatihan ketat dengan Hakuro. Bahkan pada saat ini, monyet putih Byakuren memiliki nilai ekstensi sebesar 1 jutaan yang cukup menjadi ancaman. Sedangkan di satu sisi, Komara juga telah berkembang sangat pesat dari pengalaman bertarungnya melawan Frey dan Carrion sebelumnya. Komara dan monyet putih Byakuren kemudian bekerja sama untuk menyerang Pico. Monyet putih kini telah bertarung sebagai garda terdepan, sedangkan Komara menyerang dari belakang dengan serangkaian serangan ekornya. Walaupun Pico memiliki kemampuan bertarung yang lebih baik dibanding Komara, namun Komara berhasil menyiasatinya. Ketika Pico mengincar Komara, monyet putih pun akan langsung menyerang Pico, dan jika Pico menyerang monyet putih, tentu Komara juga akan langsung menyerang Pico. Pico yang melihat situasi ini pun sangat kesal. Pico merengek dengan berkata, "Bukankah ini seharusnya pertarungan 1 lawan 1?" Pico yang sangat kesal itu kemudian melepaskan serangannya. Makan ini, Black Thunder. Itu adalah serangan petir hitam yang langsung menyambar ke arah Komara. Namun sayangnya, serangan seperti itu tak akan berpengaruh terhadap Komara. Komara saat itu langsung menepis sambaran petir hitam itu dengan 8 ekornya. Melihat serangannya berhasil ditangis dan mudah, Pico pun sangat terkejut dengan mata ternganga. Pico bergumam, "Sialan, dia sepertinya jauh berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia dapat meningkatkan kekuatannya sejauh ini?" Pico merasa bahwa jika ia tak bertarung dengan serius, ia tak akan bisa mengalahkan Komara. Namun setelah dipikir-pikir, tak ada gunanya menang di sini. Tujuan utamanya kali ini adalah mengulur waktu dan bertahan hidup. Tapi sejujurnya, jika Pico serius saat ini, ia mungkin akan menang melawan Komara. Jika Pico menggunakan skill ultimate Rigor King Jibril dan menggunakan kekuatan mengerikan Tenno Sabaki miliknya, Pico dapat dengan mudah melenyapkan monyet putih dalam sekali pukulan. Ya, Tenno Sabaki adalah kemampuan mengubah kejadian yang sangat tak masuk akal yang membuat tubuh target mereproduksi kerusakan yang ditimbulkan pada musuh yang telah dikalahkan sejauh ini. Untuk mengcounter serangan Tenno Sabaki milik Pico tersebut, tentu setidaknya dibutuhkan kekuatan yang lebih tinggi seperti manipulasi hukum, peristiwa, ataupun manipulasi nasib seperti yang dimiliki Gabiru. Sedangkan skill ultimate Beast King Bahamut milik Komara yang memiliki kekuatan khusus dalam mengendalikan pengaruh alam mungkin tak akan mampu melawan serangan Tenno Sabaki. Namun dalam kasus seperti itu, monyet putih Byakuren pasti akan menjadi perisai untuk melindungi Komara.
Tapi setelah Pico mempertimbangkannya, tak ada gunanya melakukan pertarungan penghabisan kali ini. Walaupun Pico dapat mengalahkan Kumara, Kumara pasti akan dibangkitkan kembali. Lagi pula, tujuan utamanya kali ini hanyalah mengulur waktu. Setelah itu, Pico kemudian mencoba mengulur waktu dengan serangan demi serangan, dan pada saat itulah Pico melepaskan serangan tombaknya kepada monyet Byakuren, Falling Spear, yang akhirnya tombak Pico itu pun berhasil menghancurkan tubuh monyet Byakuren. Namun di saat yang sama, Kumara langsung memanfaatkan celah Pico yang sedang fokus menghabisi monyet Byakuren. Di saat Kumara melihat celah Pico tersebut, Kumara langsung melepaskan serangkaian serangan ekornya kepada Pico, yang akhirnya serangan Kumara itu pun berhasil menghabisi Pico dengan telak. Namun berkat gelang kebangkitan yang diberikan Ramirez sebelumnya, Pico kini telah berubah menjadi partikel cahaya dan dihidupkan kembali. Dengan demikian, ronde pertama ini pun dimenangkan oleh Kumara. Sementara itu di satu sisi, Dino merasa bahwa Pico sepertinya mengalah. Namun itu adalah hal yang benar untuk dilakukan meski bukan bagian dari rencana. Sambil berbaring dengan anggun, Dino kemudian menyuruh Pico untuk beristirahat. Dan selanjutnya, pertarungan ronde kedua antara Mai dengan Apito pun akan dimulai. Mai kini memegang busur bulan sabitnya sambil berjalan ke atas arena. Sedangkan di satu sisi, Apito juga memasuki arena. Sebelum pertarungan dimulai, mereka kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan segera setelah itu, pertarungan antara Mai melawan Pico pun dimulai. Seketika itu juga, Apito langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyerang Mai Furuki. Namun di satu sisi, Mai ternyata mampu melihat pergerakan Apito yang berada di belakangnya dan langsung menghindarinya. Alasan Mai mampu merespon kecepatan Apito yang sangat cepat itu karena Mai memiliki skill ultimate world mapping. Itu adalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk berpindah tempat kemanapun dia mau secara instan. Dengan demikian, Mai akan menjadi musuh alami bagi lawan yang mengandalkan kecepatan seperti Apito. Mai kemudian langsung melepaskan serangan balik dengan menembakkan rentetan panahnya. Namun Apito masih dapat menghindari serangan-serangan tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap kali Apito berusaha mendekat, Mai dapat berpindah tempat dengan instan kemanapun dia mau. Melihat pertarungan Mai itu, Dino, Pico, Gracia pun sangat kagum dengan kemampuan Mai tersebut. Mereka bertiga sepakat bahwa Mai sepertinya lebih unggul dibanding Apito. Walaupun kemenangan di sini tak ada artinya, namun itu bukan berarti harus kalah. Dino, Pico, Gracia pun memutuskan untuk mendukung Mai dengan serius. Tapi di satu sisi, meskipun Apito berada pada posisi yang sangat dirugikan, tapi matanya dipenuhi dengan tekad untuk menang. Dia sepertinya cukup kuat, gerakan instan sangatlah merepotkan, gumam Apito. Ya, dominasi spasial adalah kemampuan tertinggi di antara kemampuan spasial. Kemampuan ini tak hanya sebatas transportasi spasial ke lokasi yang diingat, tapi juga mampu berteleportasi secara instan dimanapun yang ia lihat. Untuk melawan Mai yang bahkan tak bisa ditangkap ini, satu-satunya cara melawannya adalah dengan memasang jebakan. Tapi tentunya, Mai sudah memahami kelemahannya ini, jadi menurut Apito, Mai tak akan mudah terjatuh ke dalam perangkap. Namun alasan mengapa Apito masih terlihat begitu santai itu karena Apito masih dalam proses evolusi. Nilai keberadaannya bahkan masih terus meningkat dan kekuatannya juga masih terus bertambah seiring berjalannya pertarungan ini. Dino yang menyadari itu pun juga merasakan keanehan dari Apito. Namun itu sudah terlambat. Evolusi Apito kini semakin cepat ketika nilai keberadaannya mencapai 1 juta. Dan tentunya, Mai juga menyadari keanehan itu juga. Mai berkata, apa ini bercanda? Kenapa dia malah semakin kuat? Menyadari situasi ini, Mai tentu tak akan membiarkan lawannya semakin bertambah kuat. Mai kemudian memutuskan untuk segera menghabisi lawannya. Seketika itu juga, Mai langsung menggunakan busurnya dan melepaskan serangan pamungkasnya, Stardust Rain. Itu adalah serangan tembakan panah meteor yang dikombinasikan dengan teknik gerakan instan, dan tentunya lawannya tak akan sempat untuk menghindarinya. Melihat serangan yang tiba-tiba muncul dari segala arah, Apito tentu tak bisa melarikan diri, dan tampaknya ini adalah akhir bagi Apito. Namun betapa mengejutkannya, Apito saat itu telah menyelesaikan evolusinya. Wujudnya kini telah berubah menjadi semakin cantik, layaknya Ratu Serangga Peliot. Dan seketika itu juga,
Abito langsung mengangkat tangannya dan melepaskan Space Distortion Defense Field. Selaput tipis berwarna pelangi pun menyelimuti Abito. Itu adalah teknik pertahanan yang sama dengan Zegion kuasai, di mana sebuah bidang distorsi yang mencegah semua serangan, yang akhirnya serangan pamungkas yang dilepaskan Mai pun berhasil diblokirnya. Dan segera setelah itu, Abito kemudian mengambil langkah maju. Di satu sisi, Mai yang melihat serangannya berhasil diblokir dan melihat perubahan Abito itu pun sangat terkejut. Mai kemudian langsung mundur seolah sedang ketakutan. Mai yang sangat terkejut itu pun berkata, Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat? Namun tepat ketika Mai mengucapkan kata-katanya itu, tiba-tiba serangan Abito telah menusuk jantung Mai. Ambrose Stinger, sebuah jarum mematikan yang melesat dengan kecepatan yang sangat cepat itu pun berhasil menembus jantung Mai Furuki. Bagaimana kau bisa menjadi sekuat itu? Yang akhirnya, Mai kemudian berubah menjadi partikel cahaya dan dihidupkan kembali dengan gelang kebangkitan. Sementara itu di sisi lain, Dino, Pico, Gracia pun sangat terkejut ketika melihat pertarungan tersebut. Mereka juga bertanya-tanya kenapa Abito bisa menjadi sekuat itu secara tiba-tiba. Bahkan tak hanya Dino, Pico, dan Gracia saja, Ramirez yang melihat pertarungan itu pun juga dibuat bingung dengan evolusi Abito. Nilai ekstensinya bahkan telah meningkat drastis, yang awalnya sebesar 700 ribuan kini telah meningkat menjadi 1.737.775. Hal ini tentu membuat Ramirez sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Dan ternyata, alasan evolusi Abito itu karena dampak dari kematian Ratu Serangga Peliot. Gelar Ratu Serangga yang dimiliki Peliot kini telah diwariskan kepada Abito, di mana dia adalah satu-satunya perempuan dari ras insektar yang masih hidup saat ini. Dengan demikian, Abito kini telah menjadi Ratu Serangga dan mewarisi kemampuan Peliot. Dengan selesainya evolusi Abito yang tepat waktu itulah, Abito berhasil mengalahkan Mai Furuki. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.